itu mau tanya sama aku tentang Alkitab? Coba yang mana? Apa? Kita kan pernah itu sekarang saya pernah Yang tanya mana? sama kamu. Kenapa kamu mualaf? Saya bilang. Ternyata apa? Ternyata kamu itu tidak. Kenapa kamu mualaf? Gak usah Nah, udah gitu kamu bilang apa? Apa? Ini kamu aja Alkitab aja nggak tahu, Al-Quran aja nggak tahu. Jadi hidup kamu tuh mau apa? Kok nggak tahu? Itu gua tahu. Ya sama lu mualaf itu mau tujuan lu apa? Saya mencari Tujuan lu kebenaran. mualaf apa? Cuma hanya sekedar hidup, sekedar hidup. Itu saya mencari kebenaran dan sudah saya temukan. Kebenarannya di dalam mana? Coba. Kita pengen dengar ya teman-teman ya. Kita pengen dengar kebenaran apa yang dicari oleh Andi Silitonga. Silakan Andi Silitonga. Oke, terima kasih Toko yang baik hati ya. Jadi Tok, yang membuat saya mualaf itu justru Bible itu sendiri. Sebab apa? Tidak ada satu kata pun Yesus mengatakan diri secara tegas dia itu Tuhan tanpa ambigu ya. Bukan Yohanes 13:13, 1 Filipi 2 ya, Yohanes 1:14 itu enggak Tok ya. Karena Tuhan itu awal ya semenjak penciptaan hingga zaman Nabi Muhammad lah kita bilangnya, saya ketahui ya, sudah gerah dengan tingkah laku manusia yang menyembah patung-patung, dewa-dewa ya. Ya kalau gerah kan tinggal pakai kipas. Berat itu aku mengeluarkan. Apa Bang? Kalau gerah kan tinggal pakai kipas. Enggak, jangan lari dong, ini nyata. Makanya Tuhan berfirman ya di Yesaya 43:11 sampai Yesaya 44, 45, 46, Imamas juga ada, Yeskel juga ada, Keluar 20 paling jelas ya. Nah, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Tuhan Allah lain, dan akulah juru selamatmu. Itu intinya ayat tersebut. Nah, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Bahkan kalau saya baca di pertama di 2 Yohanes 1 ayat 7, Yesus lahir ke bumi sebagai manusia. Dia tidak mengaku dia manusia adalah penyesat dan antikristus. Itu awalnya ya. Dan kalau kita baca lagi di Yohanes 20 ayat 17, apa kata Yesus? Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, Allah kita. Bahkan lagi di Matius 11:25 Yesus bertuhan ya. Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus punya Tuhan itu, bukan dia yang Tuhan itu. Ku sayang kawan-kawan, coba baca. Yang kalian lawan itu bukan saya sebenarnya, Bible. Salam. Gimana Andi? Sejarah Batak tahu nggak Andi? Udah. Tapi kok nggak tahu sejarah kamu? Jangan lari kemana-mana dulu, jangan kerja-kerja. Aku paling gondok, sorry maaf ya kakak host ya. Kenapa? Paling gondok aku ngelihat orang dale, sok-sok mengaku, sok-sok ngomongin Batak, Batak pula sok-sok ngomongin agama, tapi nggak tahu sejarah Bataknya. Sejarah Batakmu dulu, sejarah Batakmu dulu. Orang intelek ketika tahu sejarah tentang Bataknya, baru ngomong masalah agama, baru aku angkat jempol. Ini kau ngomong masalah agama terus, sejarah Batak pun nggak tahu, Silitonga di tonga-tonga nih aku solot. Kau tanya secara Batak ya. Batak awal mulanya adalah agamanya Parmalin, tidak ada Kristen. Kristen muncul setelah zaman datangnya Nonensen. Ya, jadi kalian jangan fanatik, tak menentu. Tahun berapa? Sampai sekarang agama Parmalin sudah masih ada dan diakui negara. Tahun berapa? Gimana diakui di agama Parmalin? Bukan agama Parmalin. Agama Parmalin rupanya. Pokoknya pengaruh agama itu saya sama saja. Itu kepercayaan. Nah, di sini aja kau udah salah. Kau bilang agama Parmalin. Kan kau bilang salah. Kalau kepercayaan, kenapa ada di negara? Sekarang pasti banyak penganut agama Parmalin, bro. Oke, ini ya teman-teman di bawah ya, teman-teman di bawah. Berapa? Setahu aku ya, di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? Teman-teman di bawah, coba ketik ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Konghucu nambah 1 ya terakhir. Itu periode 5-6 tahunan lalu. Berapa agama Indonesia diakui? Beda diakui dan disahkan, bro. Yang disahkan itu 6. Kalau saya ya, beda, kamu harus pahami, bro. Ya, bro. Emang pernah presiden dari empat presiden aja deh pernah ngomong kalau masalah menteri agama juga masalah agama kita mengakui ya, tapi yang disahkan ini ya pernah ngomong kayak gitu. Makanya kalau kau mau ngomong agama, kau tahu dulu sejarah Batakmu. Tapi mendingan apa yang mau kau tanya terhadap sejarah Batak sama aku? Apa? biar kau ngerti. Arti agama apa, bro? Tidak, kau nanya Tristan, nanya sama siapa Tristan? Arti agama apa, Bang Kulit?
biar kami belajar dulu. Kau nanya sama siapa? Aku kah? Memang bro lah. Agama adalah Agama itu terdiri dari dua suku kata. Nggak usah aku jelaskan kok. Aduh, kau kan udah senior, Tristan. Ih, kau ngapain ikut-ikutan? Aku ngomong sama si Dale. Agama itu biar tidak hancur itu doang. Dia bicara dalil. Justru dia dalil Tristan nih. Dia dalil nih. Oke, kutunjukkan ciri-ciri Dale ya. Kutunjukkan ciri-ciri Dale samamu ya. Nenek moyang kami, nenek moyang Batak dulu tidak tahu agama Kristen. Nenek moyang kami. Iya, Nenek moyang kami. iya, ya. Nenek moyang kami. Agama asli Batak itu adalah formalin ya, kepercayaan agama. Oke, opungmu dulu agama apa? Aku sekarang mualaf. Iya, opungmu dulu agama apa? Tapi sekarang masih ada adik gue yang Kristen terus terang aja aku bilang, gak munafik. Wajar. Kalau kau nggak munafik, oke. Suara Bang Andi kecil ini, suara Bang Andi kecil. Aduh, inilah kena Roh Kudus ini. Aduh. Itu. Jadi kamu nggak usah bilang Kayak gini. ya. Iya, kayak Dale lah. Orang ini jelas kok nasution. Ntar lagi kan kau Silitonga ke Silitonga bisa habis keturunanmu mungkin. Enggak, kita masih tahu soal itu bro ya. Jadi gitu. Halah. Oke. Aku tanya dulu kau ya. Gini aku bilang sama kau ya, Andi. 1816 sebelum 1816 turun Simonson Leman pertama Sinomensen ke tanah Batak. Itu Parmalim semua. Iya, itu kita akuin. Oke. Tapi ketika Simonson Leman sama kawannya itu disembelih di Tarutung dan turun Sinomensen di 1863, Kristen yang pertama kali datang, baru datang perang Paderi dari selatan sana. Udah pembantaian di situ yang 1 juta suku Batak. Itu kau tahu nggak? Tahu. Sedangkan asal-usul Silitonga, ini aku tahu kau nih. Silitonga masuk ke markas mana? Kok di Bangarah, kenapa? Orang Batak itu kuburannya mana? Apa? Kuburannya mana? 1 juta orang Batak. Siagian Sanipar. Iya, hele. Kuburan 1 juta Tristan, orang Batak itu mana, bro? Tristan, kau nggak usah ikut-ikut Tristan. Nggak usah ikut-ikut Tristan. Apa tuh? Di Bangarah, Panjaitan Silitonga Siagian Sanipar. Kenapa? Oke, kau tahu nggak sejarahnya gimana? Perang Batak Toba? Kau tahu nggak Tuan Kurau itu orang Batak? Hah? Marga Iya Sinambela. tahu aku Tuan Kuro. Iya Sinambela. Kau tahu Parmalim. nggak? Gara-gara sakit hati. Maka kau Parmalim. Jadi jangan kau bilang dalil, lebih tahu sejarah pada kau. Parmalim. Iya, kau lebih tahu sejarah kau lebih daripada aku. Banyak orang Batak. Kalau kau ngerti sejarah Batak, kau bilang tadi saudaramu ada yang Islam juga, tapi apa ya, kebencianmu itu udah merajalela, makanya aku selalu kutangkal kalau naik. Saya membaca isi Bible. Isi Bible apa? Itu saya sayang sama kalian. Kau aja udah ngaku sama kakak host. Kau nggak ngerti Alkitab. Gak ada, jangan. Iya kan Kak Ica? Ayo kita Kak Ica, ada ngaku itu nggak dia? Gak ada, itu framing. Iya, si Andi ini gini teman-teman ya. Si Andi ini kan framing itu. saya Nggak usah framing. Ini saya tuh paling nggak suka namanya kebohongan. Itu saya orangnya. Nggak usah framing Nah, itu, nggak usah apa framing. yang saya ucap itu kalau misalkan saya bohong, biar itu kan ibaratkan biar Tuhan yang itu urusan Aku saya sama pakar Tuhan. Bible. Aku Gitu loh. pakar Bible aku bilang. Nah, Ayo kita diskusi. Gini loh teman-teman. Saya Ya, sudah silakan, ayo kita diskusi yuk. udah dengar dulu nih Andi Pasal Silitonga ini kan di saya pernah framing. berbincang sama Andi Silitonga. Kenapa kamu bisa jadi mualaf? Saya bilang. Nah ternyata dia itu tidak tahu tentang Alkitab. Dia kasih tahu saya ayat-ayat Alkitab. Kenapa dia itu menjadi mualaf? Ada ayat ini. Saya menjadi mualaf tuh gara-gara ayat ini. Saya jelaskan sama dia. Nah dia lari lagi ke ayat lain. Saya jelaskan sama dia. Lari lagi ke ayat lain. Saya jelaskan sama dia sampai dia turun. Ya sampai dia turun. Gak lah itu lah udah bosan itu udah panjang kali kita diskusi. Nah, itu makanya sampai dia turun saya bilang berarti kamu ini kenapa kamu mualaf karena kamu tidak tahu arti Alkitab karena kamu tuh tidak paham tentang Alkitab. Oke, ya, kita berdaya. Ayo, Siapa kita yang mengajarkan kamu itu mungkin ya ini hanya pemikiran saya mudah-mudahan pemikiran saya itu salah. Mungkin yang ngajarin si Andi Silitonga teman seimannya itu ya salah gitu. Jadi kenapa dia mualaf? Karena pemahaman yang diberikan teman dia yang seiman dia itu salah. Jadi akhirnya dia mualaf gitu. Itu pemikiran saya.
Karena yang setahu saya, apa yang ayat-ayat yang diberikan kepada saya, makanya dia mu'alaf, itu ayat yang itu sangat baik sekali, itu sangat bagus banget untuk menguatkan iman kita. Tetapi ini pemahaman saya. Tetapi ayat-ayat Alkitab yang diberikan pemahaman dari teman dia nih, yang seiman dia itu salah. Dia memberikan pengertian itu salah, makanya dia jadi mualaf gitu. Jadi makanya saya bilang Silitonga, belajar yang benar tentang pemahaman tentang Alkitab. Jangan kamu udah tahu dia nggak ngerti Alkitab, tapi kamu tanyakan. Ya udah tahu dia ini, kamu ini. Jadi kamu kalau misalkan pemahamannya udah salah, kamu bisa berpaling gitu. Tetapi kalau pemahamannya benar, pasti kamu nggak akan goyah iman kamu gitu. Makanya saya bilang Andi Silitonga, sampai Al-Quran pun dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya Allah, Coba kalau misalkan kamu tahu Al-Quran, kamu belajar Al-Quran, ya pasti kamu tuh setiap ditanya itu tahu gitu. Jadi, ya, saya kan lagi belajar Al-Quran. Kalau misalkan oke lah, kamu udah belajar sekarang. Saya mau tanya, ini ada F. Darius Bowling ya. Di sini ada teman-teman Kristen. Apa yang membuat kamu itu menjadi mu'alaf? Coba, ini ada dari teman-teman Mama Nangindo, teman-teman Kristen di sini, supaya ayat-ayat Alkitab itu dikasih tahu sama kamu. Silakan. Ya, pertama tadi sudah saya ulang lagi ya. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan secara tegas tanpa ambigu. Sementara Oke, stop. Saya mau jawab itu apa yang abang bilang ya. Anda bilang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Kalau saya katakan dia bilang dia mengatakan, Anda mau apa? Nah, coba silakan. Oke, di dalam dengar dulu bang. Iya ya, kamu potong. Di dalam 90 nama Allah dalam Islam, contohnya An-Nur. An-Nur itu kan cahaya. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang dunia. An-Nur itu. Di dalam nama-nama sabar dulu, ini kan nama-nama Allah dalam Islam. Andi sabar dulu, Andi, biar diterangin saya jelasin. Enggak cocok itu, Bro. Gini, Bro. Bukan. Ini Sabar dulu, Andi, biar diterangkan dulu. Nanti saya kalau jelasin misalkan dulu. cocok kamu iniin. Kamu kan bilang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Saya mau katakan, di dalam Islam itu ada 99 nama Allah dalam Islam. 99 nama loh. Ya, ini bukan 99 nama nabimu, tapi 99 nama Allah dalam Muslim. Pertama, An-Nur, arti cahaya. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Berarti akulah An-Nur, cahaya itu yang pertama. Udah gantian Dan ya. juga dengar dulu. Aduh, aku tadi mau Kan kan Lai bilang Yesus tidak pernah bilang katakan akulah Tuhan. Berarti kan 99 nama itu kan kita merujuk pada 99 nama ya. An-Nur cahaya. Yesus bilang apa? Akulah terang dunia ya. Di dalam nama-nama itu juga dikatakan Allah itu al-awal dan al-akhir. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dan 18 Yesus bilang apa? Akulah alfa dan omega, al-awal dan al-akhir ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 52 apa kata Yesus? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Siapa nabi yang pernah berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada? Tidak ada selain Yesus. Dan gantian bang, biar oke, silakan. Ya. Pertama ada kata Akbar Tanjung. Akbar Tanjung nggak mau paham. Apakah menjadikan dia sebagai Allah? Kan tidak bang. Dalam Islam kata kabir itu sifat, akbar itu adalah isim tafdil, superlatif, terbesar. Tapi kenapa tidak Akbar Tanjung disebut maha besar? Karena kalau kepada Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengan Allah. Kalau kamu samakan dengan Yesus, Yesus itu dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Dengan malaikat aja nggak setara bang. Bagaimana Anda memahami cahaya di situ sebagai maha pemberi cahaya? Nggak nyambung, bung. Aku tambah ya, Susan ya. Oke ya. Saya menanggapi kan teman Anda kan menanggapi, saya dari Kristen menanggapi Ya, dong. coba kasih saya ayat tiada yang setara dengan Yesus. Kalau Bapak ada ya, nomor 5. Di Ibrani. Putus-putus, Bang. Ibrani. Aku tambah ya, Susan ya, Bro. Itu Kan gantian dong, Muslim Kristen dong. Allah itu sifat-sifat Allah kami. Berarti semua sifat. Dan Yesus ada mengatakan, aku bicara melalui perumpamaan, Bro. Ya, ada ayatnya ya. Jadi jangan kamu
serta mertakan semua perumpamaan itu yang dikatakan di situ kamu katakan nyata. Kalau kamu bacakan ayat itu, bagaimana dengan Amsal 8:22? Salomo berkata, aku diciptakan sebelum semuanya ada. Kenapa gak kamu Tuhan kan, bro? Lah, Amsal 8 itu bicara tentang apa? Jangan asal bicara aja lu, katanya Kamu buka paham ayatnya. Alkitab. Amsal 8:22. Itu bicara tentang hikmat. Jangan pamer kebodohan di sini, ngaku-ngaku pinter segala macam. Ini Itu bicara kamu tentang hikmat. Amsal 8 itu. Hikmat gimana? Itu Baca dari ayat-ayatnya, ayat-ayat awal pasal 8 itu. iya, Itu tentang hikmat. hikmat aku ada sebelum semua diciptakan. Itu Salomo. bicara tentang hikmat. Baca ayat sebelumnya. Kemana-mana nyata itu Lah, ayatnya. kau yang bodoh kok. Yesus juga selalu bicara perumpamaan. Kenapa kamu kamu buat nyata ketika nyata? Jangan sadarkan dong. Nggak usah lari-lari ke Amsal. Emang Yesus yang ngomong Amsal? Kau lari, Bang Ya, bodoh. makanya kenapa Salomo tidak tentu? kau usah lari ke Amsal, Andi. Andi, jangan ke Amsal. Di Quranmu kau comot. Ini nih, kalau kau mau konsep ketuhanan, kalau si Coba Amsal udah mulai kejang-kejang deh. ini kau jelaskan dulu nih. Kau jelaskan dulu ini, Andi, kau kan udah mualaf paten. Kenapa tuh? Surat berapa? Surat berapa? Mualaf paten kau. Udah kau jelaskan dulu nih. Kau teks originalnya. Huwa di situ apa itu? Dia. Woi, Andi. Kenapa? Udah. Andi. Kalau mau baca itu jangan foto. Ini. Ayat berapa? Ini ada berapa Allah yang lain sembah? Oke. Berapa? Satu. Laisa Ini nih, ada berapa lain? Aku mati, bro. Laisa kami sendiri Isaiun ya. Udah. Surah ayat 11. Udah kau jelaskan aja tuh. Udah. Kau dulu yang jelaskan itu, Andi. Udah, nggak usah framing. Coba kau baca itu. Coba kau baca dulu itu. Coba, kenapa? Kami sudah dipaku mati, laisa kami sendiri Isaiun, ya. Allah itu tidak bisa didefinisikan. Kau baca itu. Mau dipaku mati laisa kami sediin soliun, itu kau baca dulu itu. Ini Allah yang berfirman. Ini Allah yang berfirman. Aku kan pakar biblos. Ayo. Janganlah. Ini ketika aku Allah nih, aku ngomong Andi. Ini aku ngomong nih sama kau Andi. Jangan kau sembah. Analoginya gini ya. Gimana? Andi, Itu surat kau diam berapa? dulu. Analoginya gini ya. Surat berapa? Allah ngomong sama kau. Itu surat berapa? Kamu jangan aku frame-framing. Surat berapa? Ayat berapa tuh? Coba. Surat berapa tuh? Iya. Tentang apa? Surah berapa? Mana ya kau bilang kok murtad ini? Aku nggak mau ngasih ayatnya gimana? Ini ayatnya jelas kok ayat Quran. Bacaannya surat kecil. Kalau kau hebat, ayat berapa le ini? Ayat apa le ini? Surat kecil tuh. Surat berapa? Biar aku pelajari. Surat berapa itu? Surat kecil aku nggak nampak. Iya ayat berapa le ini? Tapi kok bagus, mantap, mualaf paten, udah hafal semua. Kalau soal untuk baca ayat segitu aku masih. Ini. Terserah ya. Jadi surat berapa? Dia kau jangan framing. Oh, udah apa itu? Kok framing? Mana ada aku framing? Kan nunjukkan data dibilang framing. Kalian aneh. Surah berapa? Surah berapa? Ayo, surah berapa itu? Sebutin aja. Gak berani kau sebutkan? Baca dulu Andi ini di Nggak berani. Andi, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah. Mananya kau tutup kue talam, buka dulu. Di sini dikatakan ya, Allah berfirman, ini Allah yang berfirman, aku berbicara. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya ini di kalian itu disuruh loh, dialah Tuhan yang Maha Esa. Iya. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, dialah di sini kata dialah loh. Masa aku ibaratkan gini loh. Nih ya Andi ya. Aku berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah, itu menunjukkan siapa? Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ngapain lagi disuruh kepadaku saja takut? Sedangkan ya Andi, pulang kok Andi. Kalau apa? Makanya kalian nggak paham isi Al-Quran. Nah. Jangan di framing. Jadi saya bilang sama kamu Andi, kamu tuh disuruh menyembah ya, dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada kamu dikata kepadaku saja kamu takut. Iya. Kamu disuruh takut aja sama dia, makanya kamu disuruh baca Al-Quran itu disuruh kamu mengikutinya supaya kamu takut, tetapi kamu disuruh menyembah Allah. Andi. Ya udah. Aduh. Iya, apa salah?
Apa Iya, salah? makanya kamu udahlah pulang aja lah kamu Andi. Nggak usah nggak usah kamu Apa ini. salah? Apa salah? Kalian gini, kita bahas Bible lari ke sini kemari, itu gak ada salah. Bang Andi, saya mau tanggapi tentang malaikat tadi, Bang. Bilang Yesus lebih rendah dari malaikat itu. Ya. Saya mau bahas Ibrani 2 ayat 9 ya. Tetapi dia yang waktu yang singkat ya, tidak lama ya, waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut pada waktu Yesus mati ya, saat itu dikatakan kemanusiaan waktu mati bangkit 3 hari. Saat itulah disebut sebagai dalam menjalani penderitaan itu, maka di waktu yang sangat singkat sedikit lebih rendah. Tapi di dalam Ibrani ayat 1, di situ malaikat menyembah dia. Ibrani 1 ayat 5-6 saya baca ya. Judulnya anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Oke. Karena dengar dulu Bang. Di sini anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi baca itu jangan satu ayat saja Bang. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakan kepada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Di dalam Wahyu 22 ayat 13, Yesus mengutus malaikat. Ya, saya baca buat abang-abang dengar. Wahyu 22 ya, ayat 13. Bang. Ya. Di kitab Yesaya, ketika ada kata besar kepada Tuhan, dia akan ditulis maha besar atau suci. Yesaya 5 ayat 16, ya, Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Sebab terus? di Yesaya 46 nomor 5, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, menyetarakan aku, sehingga kami sama. Berarti antara Yahweh dan manusia, walaupun bersamaan punya sifat suci, tapi Tuhan di situ karena nggak setara jadi maha absolut suci. Kalau abang mengatakan Allah Asmaul Husna disamakan ke Yesus, Allah Maha karena ada ayat laisa walam yakul lahu kufuwan ahad, dia ada setara dengan Allah. Allah Maha melihat punya. Nah, kalau Anda katakan Yesus Maha melihat, ayatnya di mana, Bang? Yesus tidak setara dengan apapun. Di mana ayatnya, Bang? Kasih saya, Bang. Satu lagi kesan, ini mau ku jebolkan siapa nih? Doring. Darius. Abang kalau nggak paham hipostatik, abang nggak paham itu hipostasis, kemudian tidak paham perikoresis, nggak usah ngomong Bang. Gini Bang, Abang kok nggak hipostasis? Apa itu hipostasis? Gini Bang, aulamu Tuhan saya beda, aulamu itu Tuhannya Arab. Iya Bang, paham hipostasis nggak Bang? Jelasin aja, nggak usah nanya-nanya apa. Contohnya hipostatik union ya di Filipi 2 nomor 7. Mengosongkan diri menjadi rupa seorang hamba. Jasadnya itu Yohanes 1:14. Firman yang telah menjelma menjadi daging. Firman itu adalah Allah, Yohanes 1:3. Abang ngejelasinnya dari situ. Jangan ambil ayat wahyu sana, wahyu sini, wahyu situ. Diketawain lah sama kawan-kawan di sini nanti. Saya jelasin kata malaikat tadi. Minggu aja sampai turun. Aku mau bahas malaikat dulu, kesan. Ternyata. Gimana Bang ini? Kalau abang belum Kristen benar Bang, silakan kasih aja sama Kristen yang paham. Nanti Saya ketawain. menjelaskan kata malaikat Yesus lebih rendah dari malaikat. Saya jelasin. Kan cuma jelasin. Aku tambahin kata si Darius jangan lebar. Darius, kamu baca di Lukas 22 mulai 40 sampai 44. Ternyata Yesus takut sama malaikat. Ya, Dor, selamat datang dalam kebenaran. Yesus tidak takut sama malaikat, Bos. Baca Lukas 22 ayat 40 nomor 44. Yesus ketakutan situ, Bro. Bibir Bukan takut yang sama pertama malaikat. saya. Kata-katamu itu Andi. Apa? Andi, kata-katamu itu Andi. Yesus takut sama malaikat. Kau baca Bibir Andi, dulu. Bibir nanti bukan. Andi, kau udah baca belum? Bibir Andi, baca. diam dulu Andi. Andi, kau bilang Yesus takut sama malaikat. Dan langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa si Yesusnya.
Lukas 22 ayat 4. Selamat datang dalam kebenaran saudaraku ya. Bibelmu yang menampar kamu. Ica. Lukas 22 ayat berapa? Lukas 22 ayat berapa? Untuk baca Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat datang dari diam langit. dulu, orang mau baca. Ya. Jangan kita Oke, pegang. Lukas 22 ayat 43 sampai 44 ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Selamat datang dalam kebenaran aku sayang. Terus Yesus takut sama malaikat di mana? Kata-kata Yesus Tapi takut kamu sama malaikat di bilang, mana? Andi, mute dulu Ica, si Andi Mica, itu aja, mute dulu si Andi. enggak ini kayak mana aja ini? Ini ngoceh terus ini nanti. Kayak mana? Gini, Saya jangan tutupi gini, itu udah dijelaskan. Jangan di framing. 3 kali percobaan di situ Tuhan Yesus nggak pernah takut, justru dia menyatakan. Mute dulu itu Ica, mute dulu dia itu. Pacar biblos saya kelelawar. Ini ngoceh terus ini. Di situ 3 kali percobaan iblis sama Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus itu selalu bilang apa? Ada tertulis. Terus percobaan yang ketiga itu, jika engkau menjatuhkan dirimu, aku akan memberikan segalanya ini kepadamu. Tuh, Matius 4. Diam dulu Andi. Kayak gini lah kau dari dulu nggak berubah kok kalau diskusi. Kemana-mana bro. Ini dulu kamu pahami. Andi, Yang kamu dibahas- mau tahu apa enggak sih? Kalau enggak saya turunin loh. Bukan, dia lari kemana-mana lagi. Kejang-kejang sama aku. Ini dulu bahas tadi yang dibahas Lu mau Darius. tanya apa? Tadi kata Darius, Yesus memerintah malaikat. Sementara di ayat ini, Yesus ketakutan dengan Makanya dengan kamu tuh malaikat. nggak tahu, makanya kamu Masya mualaf. Allah. Biar didengarin dulu ya. Kenapa kamu mualaf? Karena kamu tidak tahu nih ayat ini apa, gitu loh. Nah di ayat ini ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kamu tahu nggak ayat ini? Ini saya kasih tahu sama Tahu lah, Bapak di tahu sini, sekali ya. saya. Coba kamu mute, jangan kayak perempuan kamu mulut kamu. Masya Allah. Makanya kamu diam dulu, biar saya kasih paham kamu tentang ayat ini. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, bahwa di Matius 1 ya tentang kelahiran Tuhan Yesus, itu malaikat menyampaikan kepada Bunda Maria. Di situ disampaikan akan ada lahir anak laki-laki, ya. Akan lahir anak laki-laki. Dan di sini kita tahu itu anak laki-laki itu pada saat dia itu manusia, ya, itu manusia menjadi manusia, ya. Pada saat menjadi manusia, di situ malaikat sudah menyampaikan kepada kita, ya. Kenapa dikatakan ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Itu bukan kalau kalian bilang, kenapa Tuhan harus memberikan kekuatan kepada Tuhan? Kenapa malaikat harus memberikan kekuatan kepada Tuhan? Ini ayat ini sudah kita tahu dia pada saat ya di situ kita tahu di Matius 1 ya, dan juga di Yohanes 13 ya. Bahwa di situ dikatakan begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di situ di situ manusia loh, ya. Manusia itu mempunyai rasa takut, itu kedagingan kita. Ya, setiap manusia itu mempunyai kedagingan. Kita tidak berfokus kepada dia pada saat dia menjadi manusia. Makanya dikatakan firman yang menjadi manusia. Tetapi kita fokus, kenapa kita sembah Yesus sebagai Tuhan pada saat dia mati dan bangkit naik ke surga. Itu Andi, gitu. Kalau kalian mengatakan, kenapa kalian itu menyembah manusia? Kenapa kalian menyatakan Yesus adalah Tuhan? Kenapa kita orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Adalah kenapa? Pada saat Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, itulah yang kita katakan. Nah, pada saat disitulah kita menyembah, ya, kita menyembah Yesus, bukan pada saat dia menjadi manusia. Kalau kalian mengatakan Yesus itu diutus, ya benar diutus. Yang mengatakan tidak diutus siapa? Gitu. Jadi siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus? Itu yang diutus itu apa? Itu mengatakan firman-Nya, makanya firman yang diutus menjadi manusia.
Itu yang kita ngambil di Yohanes 1. Nah, makanya saya katakan kenapa ada ayat ini, ya, kenapa ada ayat ini? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan masih bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itulah yang dikatakan kita buka di Matius 1 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dia adalah manusia, sepenuhnya manusia, ya. Tetapi Tuhan kok Tetapi kenapa kita orang Kristen mengatakan itu Yesus adalah Tuhan pada saat dia mati dan bangkit naik ke surga? Dia itu sebagai firman Allah yang hidup. Makanya dikatakan Tuhan. Ya, hanya Tuhanlah yang bisa bangkit dan naik ke surga. Dia mempunyai kerajaan surga. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Andi Silitonga ya dia mualaf hanya gara-gara ayat ini, kasihan kau Andi Silitonga, kasihan kali dirimu gitu. Jadi kenapa saya bilang kasihan dirimu? Karena kamu itu tidak paham tentang firman Tuhan. Makanya itoku saya bilang sama kamu itoku ya. Itoku yang baik hati ya. Masih itu mualaf atau itu Silitonga masih banyak. Gua turunin lu ntar, sabar, orang lagi ngomong jangan ini. Aduh, nah, jadi saya bilang sama kamu, saya kasih tahu, masih ada kesempatan. Kalau kalian tidak tahu tentang Alkitab, apa nih ayat mana nih? Ayat mana yang kalian nggak paham? Supaya kita beri paham. Makanya saya bikin di sini tema ada nggak yang mualaf cerdas gitu. Karena apa? Supaya kalian bisa paham tentang isi Alkitab. Apa ayat Alkitab itu? Jadi supaya kalian bisa tahu itunya maksudnya. Bukan berarti itu dengar dulu malah bentar dulu sabar itu aku. Nah, kalaupun kalian bilang bahwa Islam itu benar, Islam itu apa namanya ayat-ayat Al-Quran, tunjukkan sama kita apa ayat itu. Orang lagi bicara tadi kata etika, sekarang orang lagi bicara di iniin, ya. Jadi kalau misalkan ada ayat Al-Quran yang membuat kalian itu benar-benar, kalian itu apa namanya menguatkan diri kalian, apa nih? Gitu, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa paham. Itunya tujuan diskusi ini. Bukan berarti kamu mau mengatakan menyerang tetapi kamu tidak paham artinya gitu. Jadi supaya kita bisa kasih tahu gitu. Jadi jangan hanya mencomot-comot ayat. Itunya tujuan diskusi ini, supaya kalian bisa paham. Ada ayat mana ayat Alkitab yang kalian tidak pahami? Biar kita kasih tahu apa yang harus kalian pahami. Nah, kenapa kalian bisa berpindah keyakinan? Ada ayat ini yang menyatakan begini. Nah, biar kita cari tahu gitu, supaya kita bisa sama-sama paham. Oh, seperti ini gitu. Jadi kalau kamu Andi Silitonga ya tidak mengerti ayat Alkitab, kamu mualaf, itu kami nggak benci kamu, malah kami itu mengasihi kamu gitu loh, supaya kamu itu ini khotbah sininya. Bukan baik, saya mau bertanya dulu sini ya, kamu Mas. tidak paham tentang Alkitab, makanya kamu itu mualaf, makanya kita ajarin kamu di ayat Alkitab di ayat Alkitab di Lukas 22 ayat 43 dan 44 ya. Di situ bukan mengatakan bahwa bahwa kalau misalkan kalian berpikir kok Tuhan itu ini ke malaikat, masa lebih tinggi malaikat dari Tuhan, masa begini. Nah, makanya saya kasih tahu kamu, saya kasih paham kamu gitu. Di ayat Lukas 22 ayat 43 di situ menyatakan ya, kita ngambil di jawabannya itu di Matius 1 ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan juga di Yohanes 13 di situ dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ia mengaruniakan anak. Nah, itu berarti sepenuhnya manusia. Dan di situ juga di malaikat mengatakan apa? Malaikat menyatakan di situ ya akan ada lahir anak di situ, anak laki-laki, berarti di situ manusia. Jadi Andi Silitonga namanya manusia, di situ mempunyai ini tubuh manusia nih ya. Ini tubuh aku pakai Bible toh, jangan diajarin lagi toh. Aduh. Lah di sini supaya kamu paham Andi, makanya kamu udah paham Bible itu, aku udah paham. Kamu paham dari mana? Kalau kamu paham Bible, kamu nggak akan mualaf.
itu merasa Kalau benar. kamu paham Bible, kamu nggak akan mualaf. Nah, makanya enggak. karena kamu nggak paham Bible, makanya kamu menyalahartikan Aku tentang pakar Bible ini, Bible. tentang arti Aku ini. pakar Kamu Bible. kamu berpikir bahwa Yesus sebagai Tuhan. Kenapa Yesus itu harus kalian tuhankan? Kenapa Yesus itu harus begini? Kenapa Yesus itu begitu? Supaya kita kasih paham kamu. Baiklah, saya mau bertanya biar saya paham. Ya, Saya mau silakan. bertanya. Gini, host, adalah 10 titah Allah yang harus kamu pegang. Saya selalu bertanya di hati saya, dan kebetulan ketemu kamu, bilang apa yang tidak kamu pahami. Baik, anggap saya nggak paham ya. Ya, silakan. Allah mengatakan di titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, tiada Allah lain kecuali aku. Bagaimana kami memahami ini? Kok bisa ada Allah Yesus? Coba saya bertanya itu aja dulu. 10 perintah Allah atau apa? Ya, perintah pertama itulah, Akulah Jangan Tuhan menyembah Allahmu. berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu aja. Oke. Emang kalian percaya sama Taurat? Emang kalian percaya sama Taurat? Ada beriman kepada kitab-kitab Apa? sebelumnya, Bang. Beriman Iya. kami kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman mana kitabnya? Mana kitabnya? Bisa, ya. Ada di Mana dalam kitab yang kalian percaya? Mana? Yesus percaya. Injil, Taurat, Jabur, mana? Yesus mengatakan Ya, mana ada lagi sama orang Yahudi, Taurat, Injil ya Sama sama orang Pak. Yahudi. Oke. Terus kalian baca nggak? Kalian imani nggak? Ya, justru karena diimanilah Allah itu Oke, coba kau buka. kita. Coba kau buka Ali Imran. Coba kau buka Ali Imran 93. Ali Imran 93. lagi. Apa disuruh diperintahkan di situ sama Muhammad? Diperintahkan Allah. Apa di Ali Imran 93? Dek, HP yang satu lagi nih, apakan dulu. Apa? Kasih Kau baca kuota dulu. Kau baca Enggak, dulu saya- Ali Imran 93. Lagi belum ada, Bang. Apa ditulis di situ? Apa perintah Allah sama Nabi Muhammad di situ? Ali Imran 93. Coba kau baca. Saya nggak punya HP, Bang. Satu lagi nggak ada. Oke, bilanglah. Makanya, bilanglah. Kalian kan memang karunianya bertanya terus. Duh, kan disuruh host, Bang. Gak apa-apa, nggak ada masalahnya. Pertanyaan tadi kan pertanyaan kamu, nanti minta tolong ya kue talam ya. Ini ya kue talamnya. Di sini dikatakan jangan menyembah berhala. Itu benar adanya. Kita tidak boleh menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Ya benar, kita harus berbakti kepada Allah. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, apa yang ingin kamu tanyakan? Apa artinya sembahlah hanya kepada Allah, jangan adakan Allah lain kecuali aku? Apa itu artinya? Kok bisa ada nama Allah itu Yesus? Kan nggak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kok ada Tuhan Yesus gitu? Apa artinya itu? Oke. Baik. Kalau memang Perbedaan Tuhan sama Allah. Tuhan nih, tapi kalau dalam Islam sudah diajarkan, Bang, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu ya Allah itu sendiri. Bagaimana, Bang? Oke. Tuhan itu Allah itu Tuhan sendiri. itu Allah itu sendiri. Oke, di sini kegagal pahaman kalian. Gini mualaf. Gini kau dengar ya penjelasannya. Kau dengar dulu. Ya, tapi saya dengar, Bang. Oh ya udah. Di perjanjian lama kalau misalnya kalian bilang pun kami kaum terjemahan silakan. Kalau kalian buka kurung kan gitu. Di terjemahannya itu Tuhan itu selalu ditulis Tuhan besar, huruf besar, Tuhan dengan huruf besar. Itu pernyataannya ke Allah. Nah, tapi ketika ini hal simpel karena dari dulu kalian tuh nggak bisa membedakan Tuhan sama Allah. Meskipun udah dijelaskan kata serapan Tuhan itu berasal